Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al akmalani al atamani 'ala al mab'uts rahmatan lil alamin wa 'ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al ghurril mayamin. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat dan karunia. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan adalah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita nikmat hidayah, kemudian memudahkan kita untuk menjalankan hidayah tersebut yang disebut dengan taufik. Maka ini adalah dua nikmat di antara nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan teruntuk orang-orang yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya manusia di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ia membutuhkan pedoman atau petunjuk untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan. Yang mana pedoman atau petunjuk bagi segala kebaikan ini tidak bisa kita sendiri yang merumuskan. Karena jika kita sendiri yang merumuskan, maka setiap orang akan mengedepankan egonya. Dia akan lebih memilih rumusan untuk mencari kebaikan. Dia sendiri yang akan memilih dan tidak akan berpegang terhadap pedoman atau petunjuk yang dimiliki oleh orang lain. Karena manusia adalah makhluk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal. Yang pertama akal, yang kedua hawa nafsu. Adapun makhluk yang lain seperti malaikat, maka mereka hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan tidak diberi syahwat. Adapun binatang atau hewan, maka mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu dan tidak diberi akal. Adapun manusia dan bangsa jin, maka mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal ini. Bagi orang yang tidak, atau bagi orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, maka pasti dia akan menjadi budak bagi hawa nafsunya. Maka karena manusia tidak bisa merumuskan sendiri petunjuk bagi segala kebaikan, dan kalau setiap orang memiliki rumusan petunjuk atau pedoman kebaikan masing-masing, maka setiap dari kita akan berjalan di jalannya masing-masing. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pedoman dan petunjuk yang sama. Sama-sama kita berpegang teguh terhadap petunjuk tersebut. Dan pedoman itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang menciptakan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb di antara maknanya adalah pencipta, di antara maknanya adalah pemilik, dan di antara maknanya adalah pengatur. Maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kebaikan dan keburukan di alam semesta ini. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan,
Kita butuh pedoman dan petunjuk yang sama-sama kita pakai untuk mencari kebaikan, baik di kehidupan dunia atau kelak di kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala benar menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi siapapun yang mencari kebaikan. Kebaikan dalam hal apapun. Baik dalam kebaikan yang artinya menjalankan Islam, menjalankan agama yang mulia ini, atau kebaikan yang kaitannya hubungan sesama manusia. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, jemaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rumusan bagaimana kalau kita kerja sama orang lain. Siapakah pegawai atau karyawan yang benar-benar bisa diacungi jempol? Orang-orang yang baik di antara karyawan dan pegawai, Allah Subhanahu wa taala sebutkan rumusannya. Di mana itu? Di dalam kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Apalagi kebaikan-kebaikan yang lebih besar daripada itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Qur'an, sebuah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Semua kabar informasi yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam Al-Qur'an semuanya penuh dengan kebenaran 100%. Adapun informasi, kabar atau rumusan yang datang dari manusia, maka potensinya sangat besar untuk mengalami kesalahan. Dan kita manusiawi kalau seandainya kita meragukan rumusan yang dibuat oleh orang lain. Karena bagaimanapun manusia diberi keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang memang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk kebaikan selama hidup dia. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa bagi kaum muslimin, bagi umat Islam. Dan di antara keistimewaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya wadah untuk diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin di dalam surat Ad-Dukhan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan malam yang penuh dengan keberkahan itu adalah malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan. Di sini para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa maksud daripada Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan adalah 30 juz itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia atau ke langit pertama. Kemudian dari sana disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian yang terjadi. Oleh karenanya jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita mempelajari atau mengkaji Al-Qur'an, maka tidak lepas kita akan mengkaji yang namanya asbabun nuzul, yang artinya sebab turunnya ayat ini. Semua ayat-ayat Al-Qur'an turun sesuai dengan kejadian yang terjadi. Artinya adalah setiap ayat turunnya tidak bersamaan. Lantas bagaimana dengan ayat yang barusan kita baca, bahwasanya Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar? Maksudnya adalah turun ke langit dunia atau ke langit pertama dan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian yang terjadi. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maksudnya adalah 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq yang dibawa oleh malaikat Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiam diri di Gua Hira. 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau adalah orang yang senang menyendiri di Gua Hira
dan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena waktu itu belum ada syariat jamaah. Yang dilakukan oleh beliau adalah mentadaburi atau merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini merenungkan atau mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan gunungnya, lautannya dan yang lainnya berlaku sampai sekarang. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ibadah merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya lebih besar dari orang yang salat tahajud di malam harinya. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam dan mendekap Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra', bacalah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian dekapan itu dilepas oleh malaikat Jibril dan kemudian dipeluk kembali oleh beliau. Sampai kata Nabi, "Hatta balaghani al-jahd." Sampai aku sempit nafasku karena pelukan yang erat yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sampai 3 kali. Maka yang keempat, Jibril membacakan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq dan kemudian diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menganjurkan kepada kita semua untuk membaca Al-Quran. Dan ini salah satu keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana orang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Satu hurufnya, satu kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Itu satu hurufnya jamaah. Kalau kita membaca Al-Fatihah 121 huruf dengan harokat tasydidnya, maka dikalikan 10. Maka kalau seandainya kita membaca Al-Fatihah, kita akan mendapatkan lebih kurangnya 1121 pahala. Lantas bagaimana kemudian kalau kita membaca Al-Fatihah itu di bulan Ramadan? Bagaimana kemudian kalau kita punya target di bulan Ramadan ini, saya harus menghatamkan minimalnya 1 kali Al-Quran. Berapa miliar pahala yang sudah ia ukir di dalam catatan amalannya, subhanallahil azim. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk dibaca. Namun ada tujuan yang lebih besar daripada membacanya kita Al-Quranul Karim. Dan tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadaburi jemaah. Untuk ditadaburi, itu adalah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Mengapa bukan dibaca? Tujuan utamanya. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran yaitu untuk ditadaburi, karena orang yang mentadaburi Al-Quran mau tidak mau pasti dia akan membacanya. Dan belum tentu Bapak Ibu orang yang membaca Al-Quran atau yang menghafalkan Al-Quran dia akan mentadaburi Al-Quran. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka Masya Allah, Alhamdulillah rajin untuk membaca Al-Quranul Karim. Namun sayang 1000 sayang, mereka melalaikan ibadah yang lebih mulia, yang lebih utama daripada membaca, yaitu mentadaburi Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mau mentadaburi Al-Quran atau karena di hati mereka ada kunci atau gembok yang sudah mengikat, mengunci hati mereka sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk mentadaburi Al-Quran? Allah juga mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran ini datang bukan dari Allah, maka mereka akan mendapati banyak kontradiksi, banyak pertentangan. Namun karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan atau makna yang saling bertolak belakang di dalam Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan jamaah sekalian yang Allah muliakan, Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia, yang paling sempurna di antara kitab-kitab suci yang lain. Dan kitab suci selain Al-Quran seperti Injil,
dan Taurat sekarang sudah mengalami penyelewengan. Yang diselewengkan baik diganti, ditambah atau dikurangi oleh tokoh-tokoh agama mereka. Para ulama mengatakan kalau seandainya kitab-kitab suci sebelum Al-Quran tidak mengalami penyelewengan, tidak ditambah dan tidak dikurang, maka tetap Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifatnya Al-Quran adalah muhaiminan, sebuah kitab suci yang menguasai kitab-kitab suci sebelumnya. Artinya atau maksudnya adalah tidak ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitab suci sebelum Al-Quran kecuali juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitab suci Al-Quran ini. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kita ingin mencari kebaikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Dan cara atau tidak ada cara untuk menjadi orang atau manusia yang baik kecuali apabila kita mentadabburi Al-Quran kemudian mengamalkannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Isra Allah juga mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada umat manusia kepada jalan yang terbaik, kepada jalan yang paling lurus, bukan hanya lurus atau baik, namun jalan yang paling lurus, jalan yang paling baik, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Allah juga mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, kitab yang penuh dengan keberkahan. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim? Selain membacanya tadi, dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara kita mendapatkan berkahnya Al-Quran adalah mentadabburi Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sepertiga daripada Al-Quran itu isinya cerita, Pak. Dan pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Quran penuh dengan pelajaran. Dan pelajaran yang tersirat di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim semuanya tidak hanya berlaku bagi nabi yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, namun kebaikan itu juga berlaku untuk kita. Contohnya saja, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat Al-Anbiya kisahnya Nabi Ayyub alaihi salam. Ketika Nabi Ayyub sekian puluh tahun diberi kekayaan yang Masya Allah, namun ada waktunya Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang tak kunjung sembuh selama 7 tahun berturut-turut. Semua kekayaannya hilang. Bahkan keluarganya pergi menjauh dari sang ayah. Anak-anaknya pergi dari sang ayah, menjauh. Karena sudah tidak ada sesuatu yang dimakan. Karena juga malu terhadap orang-orang yang selama ini mencemooh mereka. Nabi Ayyub alaihi salam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita sekarang mungkin curhat. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah, pelajarilah kisahnya Ayyub, kata Allah Subhanahu wa taala. Idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kisahnya Ayyub ketika dia memanjatkan doa, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang ditimpa oleh musibah yang berat, ya Allah, dan engkau adalah zat yang maha rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lah fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Fastajabna lah, maka kami kabulkan permintaan Nabi Ayyub alaihi salam. Meskipun secara
secara zahirnya, secara kasat mata, Nabi Ayub tidak minta untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub hanya ingin curhat kepada Allah, ya Allah, aku sedang ditimpa musibah yang sangat berat ya Allah. Bukan hanya sakit, namun kehilangan keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lah fakashafna ma bihi min dur. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya, dan kami selesaikan dia dari musibah yang selama ini menimpanya. Fastajabna lah fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Dan kami kembalikan kekayaannya. Diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak daripada kekayaan yang pertama. Dikembalikan keluarganya, ditambah dengan keluarga yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah diberikan keturunan yang lain. Pertanyaannya jamaah sekalian yang Allah muliakan, apakah karunia Allah Subhanahu wa taala ini hanya berlaku untuk Nabi Ayub alaihi salam? Apakah hanya Nabi Ayub yang kalau sudah kepepet tidak ada solusi, tidak ada seorang pun yang dapat diajak bicara, kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, apakah pertolongan Allah ini hanya berlaku untuk Nabi Ayub? Jawabannya tidak. Wa kadzalika dzikra lil 'abidin, kata Allah. Itulah nasihat untuk seluruh hambaku. Maksudnya bahwasannya orang yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu yang terbaik. Dengan musibah ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa taala suka kalau kelak di akhirat bertemu dengan hambanya, sedangkan hambanya sudah tidak memiliki dosa. Di mana dosa itu dibersihkan oleh Allah di dunia dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Maka orang yang membaca kisahnya Nabi Ayub alaihi salam ketika ditimpa oleh Allah dengan musibah seberat apapun, maka dia tetap tenang. Sedih, manusiawi sedih. Namun dia tetap tenang. Dia akan mengatakan sebagaimana Allah mampu memberikan pertolongan kepada Nabi Ayub alaihi salam, maka sangat mampu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanku dari jeratan musibah yang berat ini. Kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam puluhan tahun. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam puluhan tahun. Ada yang mengatakan 70, 80, 90 tahun tak kunjung diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria mengatakan, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, meskipun sudah puluhan tahun Engkau tidak memberiku karunia keturunan, tidak memberiku keturunan, maka aku tetap tidak pernah bosan dan tidak pernah putus asa untuk senantiasa meminta kepadamu ya Allah. Nabi Zakaria atau Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Zakaria, "Wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Ketika Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, janganlah Engkau meninggalkanku sendirian ya Allah, tanpa memiliki keturunan, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha memberikan warisan atau keturunan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fastajabna lah." Kami kabulkan permintaan Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian diberilah oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan seorang anak yang juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Orang yang membaca ayat-ayat ini Bapak Ibu, kalau dia tidak berusaha mentadaburinya atau minimalnya membaca arti daripada ayat-ayat ini, maka ayat itu akan lewat begitu saja. Kalaupun dia membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas dan ia tidak berusaha minimalnya mengkaji atau membaca artinya, maka dia tidak akan mendapatkan pelajaran dari apa yang telah ia baca. Tidak berpengaruh dari apa yang ia baca, Pak. Tapi kalau orang berusaha untuk minimalnya membaca arti dari Al-Qur'an ini, maka ayat-ayat Al-Qur'an bisa menjadi pelipur lara. Ayat-ayat Al-Qur'an bisa menjadi penghibur. Kalau seandainya para nabi dan rasul saja diberi ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas siapakah aku
siapalah saya sampai tidak diuji dan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sejak kecil mendapatkan ujian yang sangat berat sekali, Pak. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya yang jumlahnya ada 11 orang atau 10 orang. Yusuf yang masih kecil sudah harus berhadapan dengan permusuhan yang dilakukan oleh saudara-saudara kandungnya. Yang berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur. Setelahnya dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Kemudian setelahnya Nabi Yusuf alaihissalam beranjak dewasa di kerajaan Mesir. Ketika sudah dewasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan godaan wanita. Dan wanitanya bukan wanita yang biasa, Bapak Ibu. Namun wanitanya adalah wanita atau seorang istri bagi seorang menteri di dalam kerajaan. Yang kita tahu kalau orang punya dunia, seorang menteri, maka pasti dia tidak akan menikahi seorang wanita yang biasa-biasa saja. Dia akan mencari wanita yang paling cantik. Nah, itulah yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian setelahnya Nabi Yusuf justru dituduh dialah yang menggoda sang istri dari menteri. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tetap tenang, tetap sabar. Tenang dia. Karena dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dan dia yakin bahwa seberat dan sebesar apapun musibah seseorang, maka musibah ini tidak akan selama-lamanya. Dia tahu ujian seberat apapun ada saatnya diberhentikan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar atas ujian, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak depresi. Tidak depresi, dia tetap tenang. Dia tetap menjalankan rambu-rambu di dalam Islam. Sebagian orang, Bapak Ibu, ketika mendapatkan ujian bertubi-tubi, kalau dia tidak sabar, justru dia akan menghancurkan dirinya dengan berbagai macam kemaksiatan. Dia akan mengatakan, kehidupanku selama ini gini-gini terus. Daripada sholat, daripada puasa, sudah pol-polan dia maksiatnya kepada Allah. Nabi Yusuf tidak. Dia tetap tenang, bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya adalah diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya adalah seorang budak di penjara. Dan di penjara bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Akan tetapi tetap sabar, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda oleh godaan wanita cantik tadi, sama Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Dijadikan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjadi seorang menteri di kerajaan Mesir. Maka orang yang berusaha mengkaji Al-Qur'anul Karim, dia akan banyak sekali mendapatkan pelajaran atau keberkahan dari Al-Qur'an ini. Dan karena Al-Qur'an dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an juga, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, orang yang dekat dengan Al-Qur'an maka diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Al-Qur'an ini akan menjadi pembela baginya kelak di akhirat. Yang kita kenal dengan syafaat. Syafaat itu, Bapak Ibu, mudahnya kita memahami syafaat. Arti syafaat adalah rekomendasi. Ya Allah, ini orang baik ya Allah. Tidak layak untuk masuk ke dalam neraka. Yang memberikan syafaat siapa? Al-Quran. Firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, orang ini segera untuk dihisab agar segera masuk ke dalam surga ya Allah. Itulah yang disebut dengan syafaat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya kelak Al-Quran akan menjadi salah satu yang memberikan syafaat kelak di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang Allah muliakan, dahulu para ulama, hubungan mereka dengan Al-Quran sama dengan hubungan kita dengan HP kita sekarang.
Kalau kita sedikit-sedikit buka HP, kalau para ulama terdahulu sedikit-sedikit membuka Al-Quranul Karim. Silahkan saja, tidak ada yang salah. Ya, tidak diharamkan kita punya HP, gadget dan seterusnya. Karena itu perkara-perkara duniawi yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi masalah adalah ketika kita lebih bersahabat dengan HP kita dan kita mulai jauh sejauh-jauhnya dari Al-Qur'anul Karim. Kita bisa ya bermain dengan HP kita bahkan mungkin 5 jam. Adapun Al-Qur'an kita baru membaca 5 menit saja sudah bingung hati ini. Ya sudah gelisah, pinginnya cepat selesai. Subhanallahiladzim. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang terakhir ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk mendeteksi iman kita. Iman kita sedang naik atau sedang turun. Kita bisa tahu, Pak. Kita tidak perlu cerita ke orang lain. Cukup kita mengkoreksi diri kita masing-masing saja. Ya. Bagaimana caranya kita mendeteksi iman kita? Bagaimana caranya kita mendeteksi, menilai hati kita, apakah hati kita ini adalah hati yang bersih atau penuh dengan noda-noda maksiat dan dosa. Cara menilai dan mendeteksinya adalah ketika kita sedang bersama Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, kita betah. Fa'abshir bil khair. Maka alhamdulillah itu tanda kebaikan yang luar biasa. Namun kalau kita membaca Al-Quran, baru setengah halaman saja, tiba-tiba ditutup dan kembali ke HP, atau kembali kepada ya yang lain, maka ini pertanda hati ini perlu dimasukkan bengkel kalau kita. Ya, perlu diperbaiki. Perlu banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian hati ini bersih dan betah ketika kita bersama Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an untuk pedoman hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana makna daripada doa ini adalah permintaan beliau sallallahu alaihi wasallam agar Al-Qur'an menjadi penyejuk hatinya. Doanya cukup panjang ya, tapi intinya Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan Al-Qur'an ini sebagai penyejuk hatinya. Arti penyejuk adalah kita betah ketika kita sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Dan cara yang terbaik agar kita betah ya dengan Al-Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an itu sendiri dan juga kita berusaha untuk membaca artinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.